Evaluasi dan penerimaan beton sesuai SNI 2847 tahun 2019 oleh Insinyur Tri Mulyono, Magister Teknik, Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ketentuan Umum SNI 2847 tahun 2019. Menurut pasal 26.12.1.1 syarat penerimaan. A. Uji kekuatan tekan adalah hasil rata-rata pengujian setidaknya 2 silinder berukuran 150 mm x 300 mm atau 3 silinder berukuran 100 mm x 200 mm yang terbuat dari beton dengan sampel yang sama dan berusia 28 hari, atau usia pengujian saat beton mencapai F-absen C. Uji kekuatan tekan bisa saja dilakukan dengan jumlah silinder lebih dari yang disyaratkan untuk mencegah data pencilan, outlier, kekuatan silinder individu sesuai dengan ACI 214R. Bila kekuatan silinder individu dibuang berdasarkan ACI 214R, uji kekuatan adalah valid setidaknya hasil rata-rata pengujian 2 silinder berukuran 150 mm x 300 mm atau 3 silinder berukuran 100 mm x 200 meter. Semua kekuatan silinder individu yang tidak dibuang berdasarkan ACI 214R adalah digunakan untuk menghitung kekuatan rata-rata. Ukuran dan jumlah spesimen yang digunakan dalam pengujian kekuatan harus sama untuk tiap campuran beton. Ukuran silinder harus disepakati oleh pemilik, perencana ahli bersertifikat dan institusi pengujian sebelum konstruksi. Pengujian 3 buah silinder berukuran 100 x 200 mm dapat menghasilkan kekuatan rata-rata yang lebih terpercaya dibandingkan pengujian dengan 2 buah silinder, karena silinder 100 x 200 umumnya memiliki variasi nilai kekuatan tekan 20% lebih tinggi dibandingkan silinder 150 x 300 mm. Jarino et al. 1994. Institusi yang melakukan pengujian beton harus memenuhi ketentuan dalam ASTM C1077. ASTM C1077 menentukan tugas, kewajiban, dan ketentuan teknis minimum untuk personil yang melakukan pengujian, serta persyaratan untuk alat yang digunakan dalam pengujian beton dan agregat. Institusi yang menguji beton silinder atau beton inti terhadap standar syarat penerimaan harus diakreditasi dan diinspeksi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam ASTM C1077 oleh pihak yang berwenang. Pengujian di lapangan. Pengujian beton segar di lapangan. Persiapan spesimen untuk perawatan standar, persiapan untuk perawatan lapangan dan mencatat suhu beton segar harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Kualifikasi untuk teknisi bisa didapatkan melalui program sertifikasi. Teknisi lapangan bertugas untuk sampling beton, uji selang, massa jenis, leleh, kadar udara, dan suhu. Pembuatan dan perawatan spesimen uji harus disertifikasi dengan ketentuan ACI. Concrete Field Testing Technician Grade 1 ASTM C1077 atau program yang setara. Pengujian di laboratorium harus dilakukan oleh laboran yang berkualifikasi. Laboran untuk pengujian laboratorium harus bersertifikasi sesuai dengan ACI Concrete Laboratory Testing Technician Level 1 Certification Program, The ACI Concrete Strength Testing Technician Certification Program, persyaratan yang tercantum dalam ASTM C1077, atau program yang setara. Semua laporan mengenai pengujian kelayakan beton harus diserahkan ke semua pihak yang terlibat, yaitu perencana ahli bersertifikat, kontraktor, produsen beton dan bila disyaratkan, juga kepada pemilik dan pihak berwenang. Sampel untuk spesimen uji kekuatan setiap campuran beton harus memenuhi ketentuan. 1. Setidaknya sekali sehari. 2. Setidaknya sekali untuk setiap 110 meter kubik beton. 3. Setidaknya sekali untuk setiap 460 meter persegi luas-luas permukaan pelat atau dinding.
Sampel pengujian harus diambil secara acak. Agar mewakili periode pengujian, waktu sampling, atau batching beton, menggunakan basis kesempatan pengujian. Sampel batching beton tidak diambil dengan basis tampilan, kenyamanan, atau kriteria bias lainnya. Jika hal ini dilakukan, maka akan menyebabkan analisis statistik yang dilakukan menjadi tidak kredibel. Spesimen untuk satu uji kekuatan, seperti yang tercantum dalam 26.12.2.1 A. SNI 2847 tahun 2019, harus terbuat dari satu batch, serta tidak boleh ada material lain yang ditambahkan setelah sampel diuji. Dalam menghitung luas permukaan, cukup satu sisi permukaan pelat atau dinding yang dihitung. Kriteria 3, membutuhkan sampling lebih dari sekali untuk setiap 110 meter kubik beton yang ditempatkan jika rata-rata ketebalan dinding atau pelat kurang dari 240 mm. Jika volume total beton berjumlah sangat besar sehingga pengujian dengan frekuensi tinggi hanya akan menghasilkan kurang dari 5 jenis kekuatan untuk setiap campuran beton, spesimen pengujian harus dibuat dari 5 batch yang dipilih secara acak. Jika volume total campuran beton kurang dari 38 meter kubik, maka pengujian tidak perlu dilakukan jika ada bukti lain yang menyatakan bahwa beton telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pihak berwenang. Kriteria penerimaan untuk spesimen dengan perawatan standar. Menurut pasal 26.12.3.1 syarat penerimaan sesuai SNI 2847 tahun 2019. A. Spesimen untuk uji penerimaan harus memenuhi ketentuan 1 dan 2. 1. Sampel beton yang digunakan untuk spesimen uji kekuatan harus memenuhi ketentuan ASTM C172M. 2. Spesimen silinder harus dibentuk dan dirawat sesuai ASTM C31M dan diuji sesuai ASTM C39M. B. Kekuatan tekan tiap campuran beton dapat diterima jika memenuhi ketentuan 1 dan 2. 1. Setiap rata-rata 3 spesimen pengujian kekuatan tekan yang dilakukan secara berurutan, dengan kekuatan tekan sama dengan atau melebihi kuat tekan rencana. 2. Kekuatan tekan tidak boleh lebih rendah dari kuat tekan rencana sebesar 3,5 MPa jika nilai kuat tekan rencana kurang dari atau sama dengan 35 MPa, atau lebih dari 0,10 kuat tekan rencana jika nilai kuat tekan rencana melebihi 35 MPa. Cara evaluasi untuk kuat tekan rencana kurang atau sama dengan 35 MPa. Langkah pertama. Berdasarkan data hasil 2 benda uji, hitung kuat tekan rata-ratanya. Langkah kedua, hitung rata-rata aritmatika TH benda uji, yaitu jumlah data pertama plus kedua plus ketiga dibagi 3, lakukan sampai data terakhir. Langkah ketiga, tentukan batas nilai syarat. Syarat 1 rata-rata aritmatika 3 benda uji berurutan harus lebih besar sama dengan kuat tekan rencana, yaitu nilai dari setiap langkah kedua harus lebih besar sama dengan kuat tekan rencana. Syarat kedua, setiap rata-rata 2 benda uji harus lebih besar sama dengan kuat tekan rencana dikurang 3,5 MPa, yaitu nilai dari setiap langkah ke-1 harus lebih besar sama dengan kuat tekan rencana dikurang 3,5 MPa. C. Jika ketentuan pada 26.12.3.1 B. tidak terpenuhi, maka langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan rata-rata hasil kekuatan tekan beton. Untuk meningkatkan kekuatan tekan beton, salah satu tindakan A hingga G, atau lebih dari ketentuan di bawah ini dapat dilakukan. A. Meningkatkan material sementisius dalam campuran beton. B. Reduksi atau kontrol kadar air yang lebih ketat. C. Penggunaan bahan tambahan yang mengurangi air untuk meningkatkan dispersi material sementisius. D. Perubahan proporsi campuran beton. E. Reduksi waktu pengiriman. F. Kontrol kadar udara yang lebih ketat. G. Peningkatan kualitas pengujian yang memenuhi ASTM C172M, ASTM C31M, dan ASTM C39M.
Perubahan prosedur operasional atau perubahan kecil dalam material semen atau kadar air tidak membutuhkan izin formal untuk merubah proporsi campuran beton. Namun perubahan dalam jenis semen, agregat, atau bahan campuran harus disertakan dengan bukti yang menyatakan bahwa kekuatan tekan rata-rata akan meningkat. Investigasi pengujian dengan hasil kekuatan tekan rendah. 26.12.4.1 Syarat penerimaan. A. Jika nilai kekuatan silinder dengan perawatan standar kurang dari kuat tekan rencana melebihi batas yang ditentukan, atau jika pengujian silinder yang diuji lapangan mengindikasikan defisiensi dalam perlindungan dan perawatan, maka kekuatan struktur harus ditingkatkan. B. Jika tingkat keamanan struktur berkurang karena beton berkekuatan rendah, uji beton inti yang dilakukan pada daerah yang diragukan boleh dilakukan sesuai ASTM C42M. 3. Pengujian beton inti harus dilakukan untuk setiap uji kekuatan yang hasilnya kurang dari kuat tekan rencana lebih dari batas yang ditentukan. C. Beton inti, core, harus diambil, dijaga kelembapannya dalam kontainer atau tempat yang kedap air, diantarkan ke tempat pengujian, dan diuji sesuai ASTM C42M. Beton inti harus diuji dengan waktu antara 48 jam dan 7 hari setelah coring kecuali tindakan lain diperbolehkan oleh perencana ahli bersertifikat. Verifikator pengujian yang dirujuk dalam ASTM C42M adalah perencana ahli bersertifikat atau pihak berwenang. D. Beton dalam zona yang diuji beton inti dianggap cukup apabila memenuhi 1. Rata-rata 3 beton inti sama dengan atau sekurangnya 85% nilai kuat tekan rencana. 2. Tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75% dari nilai kuat tekan rencana. E. Pengujian tambahan untuk beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan kekuatan tekan beton inti yang tidak stabil diperbolehkan. F. Jika kriteria evaluasi berdasarkan kekuatan tekan beton inti tidak dipenuhi, maka struktur belum bisa dianggap aman. Pihak berwenang diperbolehkan melakukan evaluasi kekuatan sesuai dengan Pasal 27 SNI 2847 Tahun 2019 untuk tindakan lebih lanjut.